Bab 81. Cinta perjodohan suamiku. Kurang lebih 1 jam. Jet pribadi yang mengantar Ayla dan Nando, sudah tiba di bandara internasional yang ada di pulau itu. Di sana sudah ada 1 mobil mewah untuk mengantarkan mereka ke villa dan ada beberapa mobil pengawal yang mengawal mereka juga. Di dalam mobil. Ternyata tempat ini sangat indah Kak, aku rasa aku akan betah tinggal di sini. Pantas saja Papa Harry ingin aku tinggal di sini. Ayla yang melihat pemandangan di sepanjang jalan yang dilewati. Iya kamu benar. Kakak juga baru pertama kalinya datang ke sini, Om Harry benar-benar sudah memperhitungkan semuanya. Semoga saja di tempat yang sekarang, kamu bisa mengawali semuanya dengan mudah. Nando berkata sambil memperhatikan Ayla yang terlihat begitu menyukai tempat ini. Mendengarnya, Ayla pun mengangguk membenarkan. Lalu kembali lagi menikmati pemandangan sore yang terlihat sangat indah, karena villa Tuan Harry memang berada di daerah pegunungan dan juga laut. Dan tidak terasa mobil yang membawa mereka, sudah tiba di villa yang terlihat sangat mewah milik keluarga Erlangga itu. Begitu mereka keluar dari mobil, mereka langsung disambut oleh tim dokter yang akan menjaga Ayla. Ada juga para pelayan dan juga para pengawal yang akan siap 24 jam menjaga Ayla dan kawasan villa tersebut. Dan mereka semua sudah memiliki tempatnya masing-masing di lingkungan villa induk yang akan ditempati oleh Ayla. Selamat datang Nona Muda dan Tuan Muda Nando. Sapa mereka menundukkan sedikit kepalanya. Terima kasih, kalian jangan sungkan seperti ini. Karena saya di sini tidak memiliki teman ataupun saudara, jadi saya mohon anggap saja kita ini satu buah keluarga. Ucap Ayla yang tidak ingin mereka memperlakukannya seperti sekarang. Terima kasih Nona, kami akan menjadi teman dan juga saudara untuk Nona Ayla. Kalau begitu ayo Nona dan Tuan Nando langsung masuk saja. Ajak salah satu ketua dari semua orang yang ada di sana. Karena dia memang sudah diberitahu oleh Tuan Harry dari beberapa waktu lalu. Untuk mempersiapkan semuanya, karena putrinya akan tinggal di villa itu. Dan juga harus mengikuti apapun permintaan putrinya, karena beliau tahu seperti apa menantunya itu. Karena Tuan Harry sudah bisa menebak, jika Ayla pasti tidak mau bila mereka memperlakukannya seperti sekarang. Tiba di dalam villa, tepatnya di lantai atas, tempat yang akan ditinggali oleh Ayla. Karena di lantai bawah hanya akan ditempati oleh para pelayan yang terbagi 3 orang saja. Sebab para pelayanan yang lainnya tinggal di belakang dan samping villa induk. Selamat istirahat Nona, Tuan. Ini kamar Nona dan yang di sana kamar Tuan Nando. Saya pamit untuk mempersiapkan makan malam. Jika butuh sesuatu Nona dan Tuan tinggal gunakan telepon yang ada di meja ini, maka pasti akan ada pelayanan yang datang. Kata ketua pelayanan dengan sopan. Sebelum dia pergi dan menyuruh pelayan lainnya untuk meletakkan barang-barang Ayla dan Nando di kamar mereka masing-masing. Wah ternyata tempat ini sangat indah Kak. Aku sangat suka tinggal di sini. Ayla berjalan ke arah balkon yang sangat luas, yang lengkap dengan meja untuk bersantai. Karena tempatnya menghadap ke arah laut lepas langsung. Di sana mereka bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Nando pun mengikuti Ayla dan ikut menikmati indahnya tempat itu. Di dalam hatinya, Nando sangat bersyukur. Karena Ayla menyukai tempat yang sudah disiapkan oleh mertuanya. Namun berbeda pula dengan Rian yang berada di kota A. Jantungnya bagaikan berhenti saat ini juga. Karena sekretaris Aldi memberitahunya, jika pengacara Ayla baru saja mengabarkan, bahwa kliennya yang bernama Putri Mikaela Ridwan, sudah mengugat Ardias Rian Erlangga suaminya. Apa? Ini pasti salah kan? Aldi coba kamu hubungin mereka lagi. Aku akan pulang menanyakannya pada Ayla.
Rian menyambar kunci mobilnya dan dia langsung saja berlari keluar. Sehingga membuat semua karyawannya merasa heran, bukan hanya melihat presidir mereka berlari saja. Namun ternyata Rian juga tidak memakai jas kantor yang biasanya bila dia keluar, tidak pernah dia lepas. Di dalam mobil, sambil menyetir Rian sibuk menelpon Ayla menggunakan satu tangannya. Tut, tut. Sambungan telepon tidak bisa tersambung. Dan operator hanya mengatakan jika nomor yang Anda tujui sedang tidak aktif. Ayla, aku mohon, jangan membuatku takut seperti ini. Rian semakin menambahkan kecepatan mobilnya. Agar cepat sampai di rumahnya dan Ayla. Meskipun dia mendapatkan makian dari kendaraan yang hampir ditabraknya, Rian tidak peduli. 20 menit, mobil Rian sudah tiba di depan rumah yang dia yakini jika Ayla masih ada di sana, karena pintu rumahnya terbuka. Rian memberhentikan mobilnya tepat di depan pintu rumah dan langsung saja keluar dari mobil. Lalu dia berlari masuk ke dalam melihat pintunya yang terbuka. Ayla, Ayla, kamu ada di mana? Panggil Rian menyusuri setiap ruangan. Namun dia belum juga menemukan Ayla. Lalu Rian berjalan ke arah dapur, karena dia mendengar jika di sana ada suara orang sedang memasak. Yang dia kira adalah Ayla. Namun Rian kaget karena yang sedang memasak bukanlah Ayla istrinya. Tuan sudah kembali. Sapa Susi yang menoleh ke arah meja tempat Rian berdiri. Kamu siapa? Dan di mana Ayla istri saya? Tanya Rian dingin. Saya adalah Susi Tuan. Saya pembantu di sini. Jawab Susi merasa takut melihat sorot mata tajam dari Rian. Saya tidak menanyakan nama kamu. Yang saya tanyakan kemana istri saya. Dan semenjak kapan kamu kerja di sini? Rian kembali mengulangi pertanyaannya. Nona Ayla sudah pergi dari jam 2 tadi siang Tuan. Dan saya sudah bekerja di sini sudah 1 bulanan. Tepatnya sehabis Nona dirawat di rumah sakit. Dek, rumah sakit. Pergi. Rian sempat membeku mendengar jawaban dari Susi. Apa Ayla pernah dirawat? Sakit apa dia? Dan sekarang dia lagi pergi kemana? Tanya Rian beruntun. Iya Tuan, Nona Ayla pernah dirawat di rumah sakit selama 3 hari, karena penyakit lambungnya kumat. Dan sekarang Nona tidak lagi pergi keluar Tuan, tapi lebih tepatnya, Nona tadi pergi meninggalkan rumah ini dan membawa beberapa koper barang. Terang Susi seperti apa yang sudah dipesankan oleh Tuan Harry tadi sebelum mereka pergi. Apa? Tidak, ini tidak mungkin kan? Rian langsung berlari untuk menuju ke lantai atas tempat kamar mereka dulu, untuk memastikan. Ceklek. Pintunya Rian buka dengan kasar. Tiba di dalam kamar, masih terlihat rapi seperti terakhir kali Rian tidur di sini. Yaitu saat Ayla dirawat di rumah sakit. Masih tercium bau parfum yang sering Ayla pakai. Namun ketika Rian melihat ke meja rias, sudah tidak ada tersisa satupun peralatan kosmetik milik Ayla di sana. Itu pertanda, jika Ayla memang sudah pergi. Lalu Rian melihat tidak ada lagi foto pernikahan mereka yang menggantung di dinding seperti biasanya. Yang ada hanya lukisan biasa. Dan Rian kembali lagi membuka lemari pakaian milik Ayla, yang ternyata memang sudah kosong. Tapi Rian hanya menemukan sepucuk surat di sana. Rian mengambil surat itu dan dibawanya duduk di pinggir ranjang untuk dibacanya. Karena Rian yakin jika surat itu memang sengaja Ayla tinggalkan untuknya. Rian, mungkin saat kamu membaca surat ini, status kita sudah bukan suami istri lagi. Karena aku membuat surat ini, tepat saat aku meninggalkan rumah kita. Aku hanya berharap jika kamu akan cepat pulang dan menemukan surat ini. Karena aku ingin mengucapkan terima kasih dan maaf kepadamu. Terima kasih atas kebahagiaan yang pernah kamu berikan kepadaku, meskipun aku salah mengartikan kebaikanmu.
Tapi aku benar-benar bahagia bisa merasakan semua kasih sayang yang kamu berikan, walaupun hanya kasih sayang seorang sahabat." Ayla memberikan emoji tersenyum pada ujung kalimatnya, sebelum dia kembali lagi menulis di bawahnya. "Dan maafkan aku ya. Karena selama 2 bulan belakangan ini, di setiap malam aku selalu mengharapkan kamu pulang. Aku ingin kita menjalin seperti hari-hari biasanya. Namun ternyata kamu tidak kunjung datang. Tapi sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi, karena aku pergi untuk menjaga persahabatan kita. Dan maaf juga, aku tidak pamit dulu kepadamu. Aku hanya tidak ingin jika mengganggu waktumu saja." Tes. Air mata Ryan meluncur begitu saja dari pipinya, sambil ia dekap surat itu di dadanya. Seolah-olah surat itu adalah Ayla. Bab 82. Di dalam kamar. Ryan menangis sambil memeluk sepucuk surat yang ditinggalkan oleh Ayla. "Ayla, maaf. Maafkan aku sayang. Tolong jangan tinggalkan aku. Kumohon kembalilah," ucap Ryan sambil menangis. Takut, sakit, itulah yang Ryan rasakan sekarang. Lalu Ryan buru-buru bangun dan menghapus air matanya. Karena dia harus menyusul Ayla. Dan mengajaknya kembali ke rumah mereka. Namun sebelum itu, Ryan kembali lagi bertanya kepada Susi yang sedang membersihkan dapur. "Maaf, siapa namamu tadi? Apakah istri saya kembali ke rumah orang tuanya?" Ryan bertanya untuk memastikan lebih dulu, sebelum menjemput istrinya. Istri. Entahlah, sepertinya Ryan sendiri malu untuk menyebut dirinya sebagai suami. "Saya Susi, Tuan, kalau soal itu saya tidak diberitahu. Karena Nona Ayla pergi menaiki taksi," jawab Susi yang masih mengikuti perintah dari Tuan Harry. "Oke, baiklah, jika kamu tidak tahu. Tapi siapa yang memperkerjakan kamu di sini? Apakah istri saya sendiri?" "Bukan, Tuan. Yang menyuruh saya bekerja di sini," Tuan Harry langsung ucap Susi jujur, karena jika dalam hal ini, dia tidak berbohong. "Apa? Papa? Berarti Papa tahu jika Ayla sakit. Tapi kenapa Papa tidak memberi tahuku?" Ryan langsung pergi begitu saja, dan tidak menunggu jawaban dari Susi lagi. Karena sekarang dia harus ke rumah mertuanya untuk mengajak Ayla pulang. Karena Ryan yakin, jika Ayla pasti kembali ke rumah orang tuanya. Apalagi Susi mengatakan, kalau Ayla pergi jam 2 tadi. Pasti Ayla berada di sana. Pikir Ryan yang penuh harap. 25 menit. Mobil Ryan sudah tiba di depan rumah mertuanya. Ryan melihat, jika mobil mewah milik Ayla juga ada di sana. Sehingga membuat Ryan merasa lega. "Selamat sore, Tuan," sapa salah satu pelayan yang sedang menyiram tanaman. "Sore juga, Bik. Apa ayah dan bunda ada?" Ryan bertanya, karena sebelum dia mengajak Ayla pulang. Tentunya dia harus berhadapan dengan kedua mertuanya dulu. Namun apapun itu konsekuensinya, Ryan sudah siap. Karena memang dia bersalah. Setelah mendapatkan jawaban dari pelayan yang ditanya, Ryan langsung masuk saja, setelah disambut oleh beberapa pelayan lainnya juga. "Apakah Tuan Muda ingin bertemu dengan Tuan Ridwan dan Nyonya Mirna?" tanya si pelayan. Karena melihat Ayla tidak ikut bersama Ryan. Sebelum menjawab, Ryan sempat menaikkan satu alisnya bingung. Mendengar pertanyaan si pelayan itu. Seharusnya mereka bertanya, apakah Ryan mencari istrinya? Pikir Ryan. Iya, apa mereka sedang istirahat? Ryan tidak mau ambil pusing dengan pertanyaan pelayanan itu. "Tidak, Tuan Muda, mereka sedang berkumpul di gazebo belakang." Tunjuk pelayanan ke arah ke belakang. Ryan mengangguk dan berterima kasih. Lalu dia langsung saja berjalan ke arah yang ditunjuk oleh pelayan tadi. "Selamat sore Ayah. Selamat sore juga Bunda." Ryan menyalimi tangan kedua mertuanya. Dan mereka menerimanya seperti biasa.
Seakan-akan tidak terjadi sesuatu pada pernikahan putrinya. Iya, sore juga Rian. Ada perlu apa kamu kemari? Tanya ayah Ridwan yang sudah tahu sendiri jawabannya. Ayah, Bunda. Rian datang ke sini ingin meminta maaf pada kalian berdua, dan Rian ingin membawa Ayla pulang. Rian berjanji tidak akan menyakiti Ayla lagi. Ucap Rian dengan berani mengakui bahwa dirinya bersalah. Sebelum kamu meminta maaf, kami sudah memaafkanmu. Kamu tidak punya salah kepada ayah maupun bunda. Tapi kamu hanya bersalah pada putri ayah. Kata ayah Ridwan mencoba meredam kemarahannya. Sedangkan Bunda Mirna, hanya diam tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Karena melihat muka Rian, membuatnya kembali mengingat penderitaan putrinya. Iya, nanti Rian akan meminta maaf kepada Ayla, iya. Rian berjanji tidak akan menyia-nyiakan Ayla lagi. Tapi Rian mohon, tolong beri Rian kesempatan untuk membawa Ayla kembali ke rumah kami. Seru Rian penuh sesal. Tapi Ayla tidak kembali ke sini. Dan dia juga tidak memberitahu bahwa dia akan pergi kemana. Karena kakek dan neneknya juga mengatakan, jika Ayla tidak kembali ke kota A. Lagian untuk apa kamu mencarinya, bukankah kalian akan berpisah? Biarkan Ayla pergi, mungkin dia butuh waktu untuk semuanya. Ucap ayah Ridwan menarik nafas penuh penyesalan. Karena keegoisan mereka para orang tua, putrinya harus menderita dalam keadaan mengandung kedua cucunya. Lalu beliau pun berdiri membelakangi Rian sambil memasukkan satu tangannya ke dalam saku celananya. Sebab, jika dia terus melihat muka Rian, dia takut, tidak bisa menahan emosinya. Untuk memukul menantunya itu. Apa ayah yakin? Jika Ayla tidak pulang ke rumah kakek? Tanya Rian kembali merasa gusar. Ayah yakin. Ayla memang tidak kembali ke rumah kakek juga. Seru ayah Ridwan lagi. Yang masih tetap berdiri membelakangi Rian. Mendengar jawaban dari mertuanya, Rian langsung berpamitan dengan buru-buru, untuk melihat Ayla di rumah kedua orang tuanya. Karena itulah tempat harapan terakhirnya. Rian kembali lagi menjalankan mobilnya dengan cukup kencang. Bodoh kamu Rian, bodoh. Rian mengumpat dan memukul setir mobilnya untuk meluapkan emosi kepada kebodohan dirinya sendiri. Dalam perjalanan ke rumah orang tuanya, Rian selalu mencoba untuk menghubungi nomor telepon Ayla. Namun sayang, yang didengarnya hanya suara operator lagi. 38 menit, barulah mobil Rian tiba ke kediaman orang tuanya. Karena sekarang sudah jam 8 malam, jadi di jalan sudah pasti macet oleh kendaraan lainnya. Rian langsung masuk dengan berlari kecil. Bahkan dia tidak menanggapi sapaan dari para pelayan. Karena di dalam hati dan pikirannya, hanyalah Ayla. Baru saja Rian tiba di ruangan keluarga. Dia sudah melihat kedua orang tuanya sedang bersantai. Tuan Harry sedang menemani Mama Sonya menonton TV. Karena meskipun sudah tua, mereka masih sering memperlihatkan kemesraan mereka di depan siapa saja. Pa, Ma, apakah Ayla ada di sini? Rian bertanya langsung tanpa menyalimi kedua orang tuanya dulu. Mama Sonya tidak menjawab dan dia langsung berdiri pergi meninggalkan tempat itu. Ayla, buat apa kamu mencarinya? Bukannya dia ada di rumah kalian? Tuan Harry menjawab dengan santai. Ayla pergi dari rumah Pa. Tadi Rian sudah ke rumah Bunda. Namun Ayla juga tidak ada di sana. Sejak kapan kamu repot-repot mencarinya? Biarkan dia pergi mencari kebahagiaannya sendiri. Ucap Tuan Harry berdiri ingin menyusul Mama Sonya kembali ke kamar. Pa, Rian mohon. Tolong kasih tahu Rian di mana Ayla sekarang. Pasti Papa tahu Ayla ada di mana. Rian yang memegang tangan Tuan Harry. Tapi tangannya langsung tepis oleh Tuan Harry dengan kasar. Untuk apa kamu mencarinya? Apa kamu ingin kembali menyakiti dia? Meskipun Papa tahu tempat Ayla berada,
Papa tidak akan pernah memberitahumu. Sergah Tuan Harry mulai emosi. Ryan ingin meminta maaf pada Ayla. Ryan ingin membawanya kembali pulang ke rumah kami. Papa tidak berhak menyembunyikan Ayla, karena dia Plak. Ryan langsung mendapat tamparan cukup keras dari Tuan Harry. Semenjak kapan kamu menjadi suaminya? Apakah pasangan suami istri itu tempat tinggalnya terpisah? Apakah seorang suami itu harus memiliki kekasih di luar sana? Sedangkan istrinya tinggal di rumah mereka sendirian. Bahkan jika bukan karena bantuan dari sahabatnya, dia sudah meregang nyawanya sendirian di rumah itu. Tuan Harry menarik kerah kemeja yang Ryan pakai dengan kemarahan dan kekecewaannya. Suami seperti apa kamu? Di saat istrinya berulang tahun, bukannya datang, tapi malah membawa perempuan ular itu masuk ke apartemenmu. Ayo jawab Ryan. Papa saja malu mendengar pengakuanmu itu. Karena kamu tidak pantas disebut suami. Tuan Harry melepaskan cengkeraman tangannya. Pergi kamu dari sini. Jika tidak memikirkan kesehatan Mama, Papa tidak mau lagi melihat wajahmu. Ucap Tuan Harry lagi. Pa, Ryan punya alasan sendiri kenapa Ryan tidak pulang ke rumah kami. Tapi tolong kasih tahu Ryan dulu, Ayla ada di mana. Setelah itu Ryan akan menjelaskan semuanya. Ryan kembali memohon dengan lirih. Apapun alasannya, kamu tetap tidak pantas menjadi suami Ayla. Kamu meninggalkan dia di rumah itu sendiri selama ini. Sedangkan kamu menikmati hidupmu dengan bebas di luar sana. Ucap Tuan Harry langsung pergi. Ayla kembalilah, aku mohon sayang. Aku memang bersalah kepadamu. Tapi aku mohon kembalilah. Akan aku katakan kepadamu, kenapa aku tetap tinggal di apartemen selama ini. Ryan menjatuhkan dirinya di atas lantai dan kembali menangis penuh penyesalan. Bab 83. Setelah Tuan Harry meninggalkannya di ruang keluarga. Sebelum pergi dari rumah itu, Ryan memeriksa seluruh kediaman keluarganya, karena dia takut jika Ayla ada di sana. Hanya saja Tuan Harry sengaja tidak mau memberitahu dia. Pikir Ryan yang kembali lagi memeriksa kamar dia sendiri. Walaupun itu semua tidak mungkin, tapi tetap Ryan memeriksanya. Ceklek. Bunyi pintu yang Ryan buka pelan. Tiba di dalam kamar, sunyi yang terasa, karena kamar Ryan memang tidak pernah ditempati lagi, jika dia dan Ayla tidak kembali ke rumah ini. Yang boleh masuk ke sana hanya salah satu pelayan khusus saja, sebab tidak sembarang pelayan boleh membersihkan kamar Ryan. Ryan langsung melihat di atas kepala ranjang. Pada dinding di atasnya, terdapat foto pernikahan dia dan Ayla yang sedang tersenyum menghadap ke kamera. Ayla, apa karena kamu sangat membenciku, makanya semua foto pernikahan yang ada di rumah kita, kamu lepas dan diganti dengan lukisan lain? Tolong maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Akan aku lakukan segala cara untuk melindungimu. Tapi aku mohon kembalilah. Kamu sekarang ada di mana? Biar aku menjemputmu. Ryan mengusap muka dan memijit pelipisnya yang terasa pusing. Tidak lama setelah itu, Ryan langsung berlari ke arah kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Oek, oek. Ryan kembali muntah-muntah seperti biasanya. Ada apa lagi denganku? Kenapa akhir-akhir ini aku punya penyakit seperti ini? Ryan membasuh wajahnya dengan air agar kembali segar. Karena sekarang bukanlah waktunya dia mengeluh. Sebab dia harus menemukan Ayla dan membawanya pulang bersamanya. Ryan keluar dari kamar mandi dan langsung saja menyambar kunci mobilnya yang tadi dia letakkan di atas meja. Dan Ryan mau kemana? Apa tidak menginap di sini? Tanya seorang pelayan yang sudah bekerja di sana semenjak Ryan masih duduk di bangku SMP. Tidak Big, Ryan mau pulang sekarang. Jika Mama keluar dari kamar, tolong sampaikan maaf Ryan kepada Mama. Ryan akan kembali ke sini,
bila sudah menemukan menantu mama. Ucap Rian kepada perempuan baya yang sudah dianggap seperti bibinya sendiri. Karena Mama Sonya adalah anak tunggal. Sedangkan papanya memiliki 3 orang adik. 2 laki-laki dan 1 perempuan yang kembaran dari adik bungsunya. Namun mereka jarang bertemu, karena sibuk dengan urusan masing-masing. Iya, nanti Bibik sampaikan. Tapi luka di pipi Aden lebih baik diobati dulu. Kata Bibik Ira melihat pipi Rian yang memar dan luka di sudut bibirnya. Rian tersenyum dan menggeleng kecil. Karena rasa sakit yang ditampar oleh papanya tidak terasa sama sekali. Apalagi jika dia mengingat perlakuannya yang pernah menamparkan Ayla juga. Karena lebih mempercayai perkataan Bella daripada istrinya sendiri. Pasti Ayla lebih merasakan sakit daripada yang dia rasakan sekarang. Tidak Bik, ini tidak sakit. Rian pergi dulu. Pamit Rian yang ingin pergi mencari Ayla. Di dalam mobil, Rian menelpon Andre. Karena ingin menanyakan Ayla dan meminta alamat kedua sahabat Ayla. Yaitu Riri dan Amel. Karena Rian ingin mencari Ayla ke sana. Andre, iya Ri. Ada apa? Jawab Andre dari seberang sana. Rian, Dre. Gue mau nanya. Apa lo tahu Ayla kemana? Kalau lo tahu, gue mohon kasih tahu gue. Ucap Rian memohon. Karena mana tahu Andre mengetahuinya, sebab Andre dan Ayla juga berteman dekat. Andre, maaf gue gak diberitahu sama Ayla dia akan kemana. Dia tadi hanya berpamitan jika dia akan pergi. Lagian lo ngapain nyari dia? Bukannya bagus kalau dia pergi. Biar lo bebas mau ngapain aja. Andre dengan sengaja berbicara seperti itu. Agar Rian tahu kesalahannya. Dre, gue gak mau mendengar ceramah lo, kalau lo gak tahu ya sudah. Tolong kirim alamat Riri dan Amel. Gue mau melihat Ayla di rumah mereka. Rian menjadi kesal mendengar ucapan Andre. Karena dia tahu, pasti Andre sengaja berbicara seperti itu. Gue kan ngomong bener Ri. Ya udah nih gue kirim alamatnya. Andre mematikan teleponnya begitu saja. Setelah mendapatkan alamat Riri dan Amel, Rian langsung memutar arah setir mobilnya. Ayla aku harap kamu ada di rumah mereka. Aku mohon jangan seperti ini. Jangan membuatku gila karena muai. Rian melajukan mobilnya ke rumah Amel lebih dulu. Dan hanya 15 menit, mobilnya sudah tiba di kediaman Amel. Tanpa disangka ternyata di sana ada Riri juga. Mereka terlihat akan pergi keluar. Namun tidak ada Ayla di sana. Setelah mobilnya berhenti tepat di samping mobil milik Amel, Rian langsung keluar untuk bertanya kepada mereka. Kak Rian, ada perlu apa? Amel dan Riri sama-sama merasa kaget. Riri, Amel, apakah Ayla ada di sini? Tanya Rian seperti orang bodoh. Karena dia sudah tahu jika Ayla tidak ada di sana. Tidak ada Kak. Ayla tidak ada di sini. Ayla kan sudah pergi tadi siang. Yang dijawab oleh Riri. Apa kalian berdua tahu dia pergi kemana? Mereka berdua sama-sama menggelengkan kepalanya. Karena memang mereka tidak tahu Ayla pergi kemana. Lalu apa kalian tahu jika Ayla pernah dirawat di rumah sakit, mungkin 1 bulan yang lalu? Tanya Rian lagi. Tidak juga Kak, tapi kan Ayla memang pernah hampir 1 minggu tidak masuk kuliah. Jawab Amel mengingat-ingat. Apakah waktu Ayla menelponku pada pagi itu? Saat itu aku sedang bersama Bella, dan itu adalah telepon pertama dari Ayla, setelah nomornya aku blokir. Ya Tuhan suami macam apa aku ini, di saat istriku sakit dan membutuhkan aku, malah aku sedang bersama kekasihku. Rian berbicara di dalam hatinya. Kak, apa kakak baik-baik saja? Suara Riri menyadarkan Rian dari lamunannya. Iya, kakak tidak apa-apa. Him. Itu, jika Ayla ada menelpon kalian berdua, tolong kabari kakak ya.
Kakak mohon pada kalian. Pinta Rian sebelum dia pergi. Kak, tunggu dulu. Kami akan mengabari kakak jika Ayla memberi kami kabar. Tapi antara Kak Rian sama Ayla ada apa ya? Kenapa kakak mencari Ayla? Amel bertanya untuk menghilangkan rasa penasarannya. Rian berhenti lalu menoleh ke belakang. Menghadap ke arah Riri dan Amel yang masih berdiri di dekat mobil mereka. Dia istri kakak. Rian menjawab dengan tersenyum miris. Lalu dia langsung masuk ke mobilnya. Tanpa menunggu ucapan Riri dan Amel. Lalu Rian kembali menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Untuk kembali ke rumahnya dan Ayla. Hanya beberapa menit saja. Rian sudah tiba di depan rumahnya. Lalu Rian turun dari mobil dan membuka pintu. Karena sebelum dia pergi tadi, Susi sudah menyerahkan kunci yang baru. Dan mengatakan jika dia akan berhenti bekerja. Di dalam kamar, Rian duduk di sofa yang ada di sana. Lalu mengeluarkan HP-nya untuk menghubungi Aldi. Karena tadi Aldi sudah mengirimkan pesan kepadanya. Dan mengatakan jika gugatan itu benar. Tut. Hanya satu kali berdering saja. Aldi sudah mengangkat telepon darinya. Aldi, iya tuan muda. Saya sudah menyuruh mereka mengecek di setiap apartemen dan hotel. Mana tahu Nona Ayla masih berada di kota ini. Jelas Aldi sebelum Rian bertanya kepadanya. Karena dalam kepergian Ayla ini, Tuan Harry memang tidak melibatkan dirinya. Sebab beliau tahu jika Aldi pasti akan membantu Rian. Rian, baiklah, suruh mereka berpencar mencari di setiap penjuru kota ini. Aku sangat yakin jika semuanya pasti ada campur tangan Papa. Ucap Rian frustasi, karena mana mungkin dia bisa mengalahkan papanya sendiri. Setelah mengobrol beberapa saat dengan Aldi, Rian mematikan teleponnya, lalu Rian berjalan ke arah ranjang dan duduk di sana. Ayla, kamu di mana? Tolong jangan seperti ini. Aku tahu jika aku bersalah sudah menyia-nyiakanmu. Tapi aku mohon kembalilah. Bukannya kamu selalu mengharapkan aku pulang. Sekarang aku sudah pulang. Rian yang berbicara sendiri. Bab 84. 2 hari sudah, Rian masih terus mencari Ayla. Hampir setiap hari Rian mendatangi rumah mertuanya. Berharap Ayla akan kembali ke sana. Namun sayangnya, Ayla tidak kunjung kembali juga. Sedangkan Aldi, bukan hanya sibuk membantu mencari Ayla saja. Tapi juga sibuk dengan urusan perusahaan. Karena Rian masih sibuk mencari istrinya. Rian benar-benar sudah seperti orang frustasi, jangankan mengurus penampilannya. Bahkan makan saja Rian sampai lupa. Hari ini, Rian berencana ingin menemui Bella untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Karena semakin lama dia menyelesaikan masalah dia dan Bella, Rian semakin merasa bersalah kepada Ayla. Tut. Tut. Rian yang kembali menghubungi Bella. Rian, Bella, apa kamu sudah datang? Aku sekarang sudah ada di jalan, dan sebentar lagi aku akan sampai. Rian yang menelpon Bella sambil membawa mobilnya. Bella, aku sudah tiba dari 5 menit yang lalu. Sayang, sebetulnya ada apa? Kamu membuatku penasaran. Jawab Bella dari tempat yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Namun Rian bukannya menjawab, tapi malah langsung mematikan teleponnya begitu saja. Dan menambah kecepatan mobilnya agar cepat menyelesaikan semua. Karena sore ini, Rian berencana akan terbang ke kota A untuk mencari Ayla di rumah kakek dan neneknya. Bagi Rian sekarang tidak ada yang lebih penting selain istrinya. Setelah memarkirkan mobilnya, Rian langsung saja masuk ke ruang VIP karena Bella sudah menunggu di sana. Sayang, kamu sudah datang. Aku merindukanmu. Sambut Bella ingin memeluk Rian. Tapi Rian langsung menghindar, dan dia malah memilih duduk tanpa memperdulikan raut kecewa Bella. Rian, kamu kenapa sih?
Aku gak suka kamu kayak gini. Tanya Bella menampilkan wajah tidak suka. Taak. Ryan melemparkan sebuah amplop tebal, di atas meja yang ada di depan Bella. Apa ini Ri? Bella bingung dengan amplop yang Ryan lempar kasar ke atas meja di depannya. Kamu buka saja. Ryan masih terlihat tenang. Meskipun di dalam hatinya ingin sekali menghabisi Bella sekarang juga. Karena hari itu, di saat Ryan datang ke apartemen Bella. Saat dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Tanpa disengaja Ryan mendengar Bella sedang berbicara dengan papinya. Yaitu Sanjaya. Flashback on. Aku tidak bisa seperti ini terus-menerus. Aku harus pulang dan mengatakan kepada Ayla, jika aku juga mencintainya. Bisa-bisa aku gila bila harus selalu berjauhan dengan Ayla seperti ini. Ucap Ryan yang sudah bersiap-siap ingin pulang ke rumah, untuk menemui Ayla dan mengatakan jika dia juga mencintai Ayla. Namun ketika dia baru mau keluar dari kantornya, Aldi datang membawa sebuah amplop di tangannya. Ai, ada apa? Aku ingin pulang menemui istriku. Tolong kamu selesaikan pekerjaan yang sedang diperiksa oleh Emi. Ucap Ryan yang ingin berjalan keluar. Tuan muda, tapi lebih baik Anda periksa dulu isi amplop ini. Karena ini ada sangkut pautnya dengan Nona Bella. Cegah Sekretaris Aldi. Karena isi di dalam amplop itu adalah hasil dari pemeriksaan para orang suruhannya. Ryan berhenti dan kembali dia duduk di atas sofa yang tidak jauh dari tempatnya sekarang. Apakah ini sudah semuanya? Tidak ada yang mereka lewatkan, kan? Ryan menerima amplop itu dan langsung membukanya. Tidak ada yang terlewatkan Tuan. Semua data yang Tuan muda kirim ke email saya waktu itu, sudah mereka periksa. Dan ini adalah hasilnya. Jawab Aldi yang ikut duduk di hadapan Ryan. Brongsek. Ternyata benar yang aku lihat waktu itu. Dia memiliki hubungan dengan Leo. Dan apalagi ini, mereka ingin menjebak perusahaan kita dengan perusahaan Barclay, melalui hubunganku dan Bella. Umpat Ryan kesal. Benar Tuan muda. Nona Bella memang memiliki hubungan dengan Tuan Leo. Mereka sudah memiliki hubungan hampir 1 tahun ini. Dan masalah perusahaan Barclay, mereka juga bekerja sama dengan Tuan Sanjaya. Tapi mereka salah besar ingin melawan perusahaan Erlangga Group. Karena hampir semua pemilik saham di Barclay sudah kita beli. Terang Sekretaris Aldi. Aku akan mengakhiri hubunganku dan Bella malam ini juga. Tolong kamu bereskan perusahaan asing itu Aldi. Berani sekali mereka bermain-main dengan Erlangga Group. Ryan kembali memberikan perintah. Baik Tuan muda, saya akan mulai mengeluarkan orang-orang Tuan Sanjaya dari sana. Kata Aldi yang sudah bersiap-siap untuk pergi dari ruangan Ryan. Setelah kepergian Aldi, Ryan juga ikut meninggalkan kantornya. Namun bukan pulang menemui Ayla. Tapi dia malah melajukan mobilnya ke apartemen Bella. Membawa amplop yang berisi foto-foto Bella bersama Leo kekasih gelapnya. Di dalam amplop itu terdapat juga foto, ketika Bella dan Leo sedang berada di atas tempat tidur dalam keadaan yang sama-sama tidak memakai sehelai benang pun. Sebetulnya, foto-foto itu sudah lama berada di tangan Aldi. Hanya saja belum dia berikan kepada Ryan. Sebab Ryan tidak akan percaya begitu saja, apa yang orang-orang katakan tentang kekasihnya itu. Tapi sekarang malah Ryan sendiri memberikan perintah untuk menyelidiki Bella. Tentu saja dengan senang hati Aldi melakukannya. Karena memang itu yang dia nantikan. 15 menit. Ryan sudah tiba di depan apartemen mewah tempat tinggal Bella. Lalu setelah memarkirkan mobilnya, Ryan langsung saja masuk lift menuju lantai 32, tempat tinggal Bella. Tiba di depan apartemen Bella. Ryan langsung saja masuk, karena dia memang tahu sandinya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ryan itu cinta mati sama aku. Jadi papi tidak perlu khawatir.
Biarkan Ayla hidup, karena aku ingin membuat dia mengakhiri hidupnya sendiri. Pinta Bella kepada papinya. Tapi jika Ryan berpaling kepada wanita bodoh itu, baru suruh mereka menghabisi nyawanya. Untuk saat ini biarkan wanita itu hidup. Karena aku ingin bermain-main dulu bersamanya. Lanjut Bella lagi. Baiklah jika itu maumu, papi akan membiarkan putri dari Rituan itu hidup. Tapi bila dia menjadi ancaman untuk hubunganmu dan Ryan, maka Tuan Anton juga bersedia menculiknya dan menjadikan dia istri keduanya. Karena perusahaan kita sudah hampir 80% sahamnya milik Barclay Group. Tapi jika semuanya gagal, maka dia ingin kamu yang menjadi istri keduanya. Jadi berusahalah agar kamu cepat menjadi Nyonya Erlangga. Kata Sanjaya dari seberang sana. Karena loudspeaker-nya memang Bella aktifkan. Jadi Ryan bisa mendengar dari luar percakapan antara anak dan ayahnya yang berencana ingin menghabisi nyawa Ayla. Sebab Bella sendiri yang mengatakan kepada papinya, kalau Ryan sudah menikah. Yang memang kebetulan sedang diselidiki oleh Sanjaya dan para anak buahnya. Dan karena itulah Ryan tidak jadi mengakhiri hubungannya dengan Bella. Ryan sudah menyusun rencana akan menghancurkan perusahaan Barclay lebih dulu. Baru setelahnya dia akan kembali menjebak Sanjaya. Tapi sayang semua rencananya sudah gagal total. Karena kebodohannya, dia harus kehilangan Ayla. Flashback off. Menjelaskan semuanya. Ini pasti ada seseorang yang ingin menjebakku. Ini bukan aku. Bella berusaha ingin menggapai tangan Ryan dengan air mata kadalnya. Tapi sayangnya langsung ditepis oleh Ryan dengan kasar. Bella, aku sudah tahu semuanya, jadi jangan mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan dirimu. Mulai saat ini hubungan kita sudah berakhir. Kamu boleh menjalani hubungan dengan lelaki manapun. Termasuk dengan Leo. Dan aku juga akan menjalani kehidupan dengan keluargaku sendiri. Seru Ryan masih memberikan Bella kesempatan. Apa maksudmu? Jangan bilang ini semua karena wanita bodoh itu, makanya kamu mutusin aku. Ucap Bella menangis seakan-akan dia tidak memiliki kesalahan. 3. Bella, jaga ucapanmu. Sergah Ryan mulai tersulut emosi. Mendengar Bella menjelekkan Ayla. Aku memang berbika apa adanya. Jangan salahkan aku, bila aku menyakiti wanita bodoh itu Ri. Jika aku tidak bisa menjadi istrimu, maka dia juga tidak akan bisa. Kata Bella memberikan ancaman, karena dia belum tahu jika saat ini Ayla sudah pergi dari kota B. Benarkah? Dan aku juga tidak akan membiarkan kamu menyakiti istriku. Aku peringatkan kepadamu Bella, jika sampai kalian berani menyentuh sehelai rambutnya saja, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Ucap Ryan langsung pergi dari sana. Dan dia tidak berhenti sama sekali, mendengar Bella yang terus memanggil dan mengancam akan menghabisi Ayla. Bila Ryan tetap mengakhiri hubungan mereka.